Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah perpajakan. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas bagaimana sih cara membayar pajak, bagaimana sih prosedurnya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang dilibatkan dalam pembayaran pajak. Nah, di bab 2 ini nanti kita akan bahas semua itu. Oleh karenanya, sebab-sebab materinya untuk pertemuan kali ini terdiri dari yang pertama, kita harus paham dulu pengertian dan terminologi. Jadi di ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ada beberapa istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang memang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, ini apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan. Nah, di sini nanti pembayaran itu kita pakai dokumen apa saja, untuk pemotongan pakai dokumen apa saja, pelaporan pakai dokumen apa saja, nanti kita akan bahas juga. Berikutnya surat ketetapan pajak, kemudian kelebihan pembayaran pajak, surat tagihan pajak, surat paksa, keberatan, banding, peninjauan kembali, pembukuan, pemeriksaan penyidikan, dan yang terakhir adalah sanksi pajak. Oke, untuk memasuki sebab yang pertama terkait dengan pengertian dan terminologi, maka yang pertama, istilah pertama yang kita harus pahami adalah terkait dengan wajib pajak. Nah, wajib pajak, apa sih wajib pajak itu? Ya, wajib pajak itu bisa berupa orang pribadi ataupun badan. Makanya di sini didefinisikan wajib pajak sebagai orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu definisi dari wajib pajak. Jadi wajib pajak itu tidak hanya orang pribadi saja, bisa berbentuk badan. Nah, meliputi apa saja? Pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya. Nah, di sini ada istilah badan. Badan apa sih yang dimaksud dengan badan? Dari kacamata pajak ya, badan sendiri merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, itu definisi badan dari kacamata pajak. Berikutnya, istilah berikutnya terkait dengan pengusaha kena pajak. Nah, di sini pengusaha kena pajak ini atau biasanya kita sebut dengan PKP, jadi disingkat ya, singkatannya PKP atau pengusaha kena pajak. Apa sih pengusaha kena pajak itu? Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan pengukuhannya ini ya. Nah, maksud dari pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau disingkat PKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP, maksud di sini adalah penyerahan itu dia yang menjual barang di mana barang tersebut dikenai pajak.
pajak apa yang melekat pada barang itu? Biasanya pajak PPN. Makanya di sini kenapa yang mengatur itu adalah berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 ya. Jadi tidak hanya menyerahkan BKP atau menjual BKP ya. Kalau kita sebut bahasa awamnya penjual BKP atau menjual JKP, jasa kena pajak, itu disebut dengan pengusaha kena pajak atau PKP. Berikutnya, masa pajak. Nah, masa pajak itu apa? Masa pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, masa pajak itu sama dengan 1 bulan kalender ya, atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, dan paling lama itu biasanya 3 bulan kalender. Jadi masa pajak itu biasanya ya 1 bulan yang umumnya. Berarti masa pajak Januari 2020, masa pajak Februari 2020 itu masa pajak. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada tahun pajak. Tahun pajak itu sama dengan 1 tahun kalender ya. Jadi jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama. Jadi tahun pajak itu ada yang sama dengan tahun kalender, diawali dengan bulan Januari, diakhiri dengan bulan Desember ya. 1 Januari, misalkan 1 Januari 2019 diakhiri pada 31 Desember 2019. Tapi ada juga tahun pajak itu yang berbeda karena pembukuan dari pengusaha kena pajak itu tidak diawali di bulan Januari, itu tidak apa-apa asal jumlahnya tetap 12 bulan. Maka jika tidak diawali di bulan Januari, taruhlah misalnya di bulan April ya, 1 April 2016 misalkan. Jadi 12 bulan ke depan berarti jatuhnya 31 Maret 2017 tahun berikutnya. Hitungannya tetap 12 bulan. Itu tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender ya. Biasanya kalau orang pajak menyebutkan tahun kalender itu tahun takwim ya, sama. Definisi tahun kalender dengan tahun takwim itu sama. Nah, berikutnya untuk bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak sendiri merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak sama dengan tahun kalender. Nah, itu bagian tahun pajak. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita memasuki sebab yang berikutnya, yang kedua ya, terkait dengan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu apa? Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Nah, yang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu wajib pajak yang seperti apa? Yang kondisinya seperti apa? Nah, yang pertama, WPOP atau wajib pajak orang pribadi ya, OP itu orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau dia melakukan usaha atau pekerjaan bebas, maka dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas tetapi berpenghasilan melebihi PTKP. Jadi dia tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas ya, tidak memiliki usaha atau melakukan pekerjaan bebas,
tapi dia memiliki penghasilan melebihi PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Nanti penghasilan tidak kena pajak ini berapa? Kita akan pelajari pada materi PPh pasal 21. Nanti kita akan bahas, ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ya. Nanti kita pelajari di situ. Dan PPh pasal 21. Nah, jadi wajib pajak jika dia meskipun tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun dia memiliki penghasilan yang melebihi PTKP, itu wajib memperoleh atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Karena dari penghasilan seorang wajib pajak itu ada batasan penghasilan dalam 1 tahun yang tidak dikenai pajak. Itu namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Sehingga jika penghasilan dalam 1 tahun itu melampaui PTKP, maka kelebihannya itulah yang dikenai pajak. Kemudian berikutnya, untuk kewajiban pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, itu harus memiliki NPWP. Dan yang terakhir, setiap wajib pajak badan. Jadi wajib pajak yang berbentuk badan ya, lembaga yang telah memiliki izin ya, itu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Berikutnya, kewajiban berikutnya. Nah, ini yang kedua, mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Itu yang seperti apa? Pengusaha kena pajak itu harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP itu dalam kondisi yang seperti apa? Nah, yang pertama, kondisinya adalah pengusaha tersebut memiliki peredaran bruto atau omset ya, omset dalam 1 tahun itu 4,8 M. Nah, itu ya batasan pengusaha kecil. Jadi kalau masih di bawah 4,8 M itu masih tergolong pengusaha kecil. Jadi kalau dia sudah mencapai titik 4,8 dan melampaui 4,8 M omsetnya dalam 1 tahun, maka dia harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Namun apabila omsetnya di bawah 4,8 M dalam 1 tahun, maka dia tergolong pengusaha kecil. Maka dia dikasih pilihan ya, pilihan mau dikukuhkan atau tidak. Nah, kalau yang sudah melampaui 4,8 menjadi wajib, kalau yang belum melampaui 4,8 dia boleh memilih mau dikukuhkan sebagai wajib pajak, pengusaha kena pajak atau tidak. Berikutnya, yang ketiga, membayar pajak yang terutang. Kemudian yang keempat, kewajibannya melaporkan pajak, yaitu menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pembukuan, dan yang keenam, melakukan pembukuan bagi yang memenuhi kriteria tertentu.